Halo pemirsa, kembali berjumpa di Nusantara Kini. Kami hadirkan informasi penting dan menarik untuk Anda. Bersama saya David Tobing, inilah Nusantara Kini selengkapnya. Pemirsa, harga daging sapi dan ayam potong di Pasar Kota Kendari mulai melonjak naik jelang Natal dan pergantian tahun. Kenaikan harga sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Harga daging sapi dijual Rp140.000 per kilogramnya, dari sebelumnya hanya Rp110.000 per kilogram. Sementara harga ayam potong broiler per kilogram dijual Rp29.000, dari sebelumnya Rp22.000 per kilogram. Sementara untuk penjualan persatuan ekor ayam potong melonjak hingga Rp90.000, dari sebelumnya di kisaran Rp70.000 per ekor. Berapa itu Pak yang naik? Dari harga ayam tadinya harga 22, sekarang 29. Itu per kilo, Pak? Kalau per ekor, Pak? Kalau per ekor yang tadi 70, sekarang 80. Saya rasa bisa seperti Bisa, Pak. dalam tahun baru dengan apa Natal. Jelang Natal dan Tahun Baru 2025, sejumlah harga komoditas pangan merangkak naik di sejumlah daerah. Di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, harga bawang merah tembus Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya bawang merah seharga Rp30.000 per kilogram. Sementara harga tomat naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Akibat kenaikan ini, pedagang pun mengeluhkan banyak pembeli yang mengurangi pembelian. Kacang biasa 12, sekarang 24 juga jadi kacang. 24 bisa ya. Timun pun naik, timun. Biasa 8, 10, hari ini 14. Ya. Jagung normal lah 10.000. Nah, yang naik lagi, yang lain apa lagi? Sayur-sayur lagi. Sawi Sawi 25 juga mahal. dari berapa? Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, sejumlah harga komoditas sayur mayur terus merangkak naik. Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, salah satu komoditas yang naiknya meroket adalah harga sawi mencapai 2 kali lipat, yaitu dari harga Rp10.000 kini menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Menurut para pedagang, kenaikan harga sayur sudah terjadi sejak 2 minggu lalu. Ini disebabkan karena kondisi cuaca di musim hujan yang menyebabkan banjir serta musibah lainnya sehingga stoknya berkurang. Harga normalnya paling 10.000, 12. Sekarang 20.000, 23 paling kalau yang fresh, yang yang nggak basah. Sawi tadi mahal apa gimana, Pak? Mahal, Pak. Lagi mahal, Pak. Kenapa katanya, Pak? Langka ini dari Bandungnya. Ya. Pak, kalau sawi mahal gini gimana, Pak? Bapak sebagai pembeli, Pak? Ya lumayan lumayan menyulitkan juga, menyusahkan gitu. Menyusahkan, Pak. Ya. Harapannya apa sebagai Harapannya sih mudah-mudahan dari pemerintah ada. Jelang Natal Tahun Baru 2025, harga cabai merah keriting di Pasar Pandeglang melonjak 2 kali lipat. Sejumlah konsumen mengeluh dan pedagang turun omset. Harga cabai keriting di Pasar Badak Pandeglang, Banten melonjak hingga 100% atau naik 2 kali lipat dari harga normal. Salah seorang pedagang menuturkan sebelumnya cabai merah keriting dijual di kisaran harga Rp24.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Kenaikan harga tersebut sudah terjadi sejak 2 hari terakhir. Diketahui sejumlah komoditas pangan kerap naik pada hari besar seperti Natal dan Tahun Baru. Selain itu, faktor cuaca juga diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya lonjakan harga cabai. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan oleh para pedagang. Mereka kehilangan omset. Cabai merah dari harga Rp24.000 sekarang Rp45.000.
Masih di harga normal, bawang merah masih di harga 32, bawang putih masih di harga 37, cabai rawit masih di harga 28, kalau tomat masih 12.000. Sejak kapan itu? Cabai merah sejak kemarin malam. Kenaikannya langsung drastis gitu ya? Iya, langsung loncat itu harganya. Berkurang sih, biasa yang pakai 2 kilo jadi sekilo, biasa yang pakai 3 kilo jadi sekilo, jadi beda jauh. Sejumlah konsumen juga mengeluhkan kenaikan harga salah satu komoditas cabai ini. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembeliannya. Atau beli aja karena kebutuhan, tapi biasanya beli 2 kilo, karena mahal sekarang paling beli sekilo. Ya keberatan harga mahal gitu, harga cabai mahal. Sekarang kan pemerintahan baru, bupati baru, presiden baru, semuanya baru. Mudah-mudahan akan datang harga bisa stabil. Para pedagang dan konsumen berharap agar harga kembali normal sehingga pendapatan mereka stabil dan konsumen tidak terbebani. Yusef Kurnia, Cewapos TV, Pandeglang, Banten. Pemerintah tidak memperlakukan diskon tarif jalan tol saat libur Natal dan Tahun Baru 2025. Pertimbangan untuk tidak memberikan diskon tarif jalan tol saat Nataru karena proyeksi kendaraan yang di jalan di tol tidak setinggi seperti periode libur mudik lebaran. Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur mengatakan proyek pelebaran jalan di tol Cipali dan ruas jalan tol lainnya yang totalnya mencapai 120 km telah memakan anggaran tinggi yang membuat Jasa Marga pada periode libur Nataru tidak memberikan diskon tarif jalan tol. Subakti juga menyoroti soal volume kendaraan di jalan tol diprediksi menurun dan tidak sepadat kendaraan pada edisi libur mudik lebaran. Untuk Nataru ini kita tidak memberikan diskon ya, karena untuk biaya fungsional ini juga cukup besar. Di samping itu trafiknya sebenarnya tidak sebanyak kalau lebaran. Kalau lebaran biasanya kita pertimbangkan Pak Arya memberikan diskon. Jadi dari ATI, kami kan nggak sendiri ya. Kalau misal Jasa Marga memberi itu juga kita biasanya diskusi di ATI. Pasal tol ya, karena untuk memfungsionalkan itu cukup besar. Tadi biaya juga memfungsionalkan itu cukup besar. Jadi ya kita nggak. Sementara itu Direktur Utama Jasa Raharja Rifan Ahmad Purwanto memastikan keamanan terhadap seluruh unit bus pariwisata yang akan beroperasi bagi para calon wisatawan saat Nataru. Ini disampaikan usai meninjau langsung segala aspek pada unit bus pariwisata yang ada di lapangan. Remcek ini memastikan bahwa pemilik bis yang bertanggung jawab, jadi bukan pengemudinya. Dan dipastikan bahwa semua baik rem, oli, semua itu berjalan dengan baik. Ya, dan dipastikan juga tidak asal digunakan. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana pengguna bis pariwisata ini terhadap kelayaan jam penggunaan dengan pengemudinya. Kebanyakan kecelakaan bis pariwisata ini adalah karena mereka menghindari menginap di satu daerah, maka mereka langsung, contoh kejadian kecelakaan di Mojokerto waktu itu, dari Surabaya mereka ke Jogja, ya, menghindari menginap, malamnya langsung pulang ke Surabaya. Dan itu kemudian kecelakaanlah terjadi 22 korban. Jadi ini yang memang harus dipastikan gitu, bahwa terutama untuk masyarakat yang menggunakan bis gitu, mintalah kalau memang jalan lebih dari 24 jam atau 2 hari, minta 2 pengemudi. Seandainya hanya 1 pengemudi, pastikan itu. PPN 12% berlaku bulan depan, informasinya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Visospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata. Karena Visospek
terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang efektif seperti Visospek yang telah membantu kesehatan pada mata saya. Terima kasih Visospek. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Yo. Sama saya lah. Saya boleh. Terkadang lu ambil kayak tadi. Ayo waya lagi lho. Waya opo? Waya Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dino Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gol yuk. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepot iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% akan mulai berlaku pada pekan depan. Sri Mulyani mengatakan kenaikan PPN 12% akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dan akan berlaku untuk jenis barang mewah. Menurut Sri Mulyani, kenaikan PPN 12% merupakan amanat undang-undang dan atas pertimbangan aspirasi masyarakat. Persen naik ke 12 itu hanya untuk barang-barang yang dianggap mewah yang dikonsumsi oleh mereka-mereka yang mampu. Nah, kami akan konsisten untuk azas keadilan itu akan diterapkan. Karena ini menyangkut pelaksanaan undang-undang di satu sisi, tapi juga dari sisi azas keadilan, aspirasi masyarakat, tapi juga keadaan ekonomi dan kesehatan APBN, kami harus mempersiapkan secara teliti dan hati-hati. Mohon teman-teman dari media bisa memahami dan nanti kami akan mengumumkan bersama dengan Kementerian Perekonomian di dalam rangka untuk memberikan seluruh paket yang lebih lengkap. Dan tentu dampaknya terhadap APBN juga harus kita secara hati-hati dihitung. Karena ini adalah kepentingan kita semua. Karena saya sampaikan sekali lagi, APBN itu adalah instrumen seluruh bangsa dan negara. Dan kita jaga ekonomi, kita jaga masyarakat, kita juga jaga APBN. Itu yang ingin. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan berbagai kebutuhan pokok tidak kena PPN 12%. Daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa buku, penjualan buku, vaksinasi, rumah sederhana, dan rusunami, pemakaian listrik, air minum, itu semuanya tidak dipungut PPN. Jadi PPN-nya adalah 0%. Jadi kalau hari ini disebutkan bahwa PPN 11% itu untuk berbagai jasa tersebut atau barang dan jasa tersebut tidak dipungut PPN. Sementara itu, kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2025 sebesar 5.396.761 atau naik sebesar 6,5% dari UMP sebelumnya. Hal ini disambut baik oleh para pekerja di Jakarta. Mereka menilai kenaikan UMP sebesar 6,5% ini cukup realistis untuk memenuhi kebutuhan hidup yang setiap tahunnya semakin meningkat. 5.300.000, wah itu besar Mas. Maksudnya untuk UMP Jakarta sendiri untuk nilai seperti itu
Ya saya sih senang-senang aja ya, berarti kan akan berimbas ke banyak sektor ya, dari kementerian maupun dari perusahaan yang swasta juga akan menaikkan gaji-gaji para karyawan ya, juga gaji-gaji para buruh. Ya saya sih senang-senang aja, tapi apakah gaji itu juga akan ditunjang ataupun didukung dengan fasilitas ataupun ya asuransi pendukungnya, ya kita tunggu aja. Tapi kalau dari saya sih senang-senang aja, berarti kan masyarakat Jakarta nggak perlu datang ke Jawa Barat ataupun ke Karawang yang mungkin dikiranya lebih besar dari paling besar lah di negara ini ya kali ya gitu. Kalau saya sih setuju aja ya, malah seneng gitu kalau UMP naik gitu. Kalau bisa 10% naiknya, jadi biar semuanya kebagian dan jadi naik berapa sekarang ya? 53 ya? 53, ya lumayan lah. Semoga kedepannya bisa lebih naik lagi. Menurut saya sih bagus ya kalau UMP-nya naik, tapi kan karena ada PPN juga naik ya, itu kalau misalkan sudah diperhitungkan dengan baik dan mengingat dengan PPN yang naik juga itu nggak masalah sih kalau misalkan cukup. Cuma kalau sejauh ini dari saya pribadi dengan UMP segitu udah cukup sih gitu. Beralih ke informasi lainnya, nelayan Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur memilih untuk tidak melaut karena musim angin kencang pantai selatan. Ketinggian gelombang air laut mencapai 4 meter dan yang membahayakan keselamatan para nelayan. Kamis siang ratusan perahu nelayan tradisional maupun kapal penangkap ikan di Pantai Pancer, Kecamatan Ambulu, Jember terparkir di sepanjang bantaran sungai. Tidak ada aktivitas persiapan untuk melaut dan menangkap ikan seperti hari biasanya. Tidak melautnya nelayan karena terjadi angin kencang. Para nelayan memilih untuk memperbaiki kapal. Angin kencang disertai gelombang tinggi di perairan lepas pantai diperkirakan terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Akibat cuaca ekstrem yang sudah berlangsung selama sepekan, para nelayan di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang tidak melaut. Mereka memilih untuk memperbaiki alat tangkap ikan berupa jaring dan membersihkan mesin kapal. Ratusan nelayan di Pantai Teluk, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang tidak melaut sejak sepekan terakhir. Hal itu akibat cuaca ekstrem yang terjadi sejak sepekan terakhir. Cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi menyulitkan nelayan untuk menangkap ikan. Selain itu, resiko keselamatan juga menjadi faktor utama para nelayan. Nelayan memilih untuk beristirahat sambil menunggu cuaca berangsur membaik. Untuk mengisi waktu luang, para nelayan memilih memperbaiki alat tangkap ikan berupa jaring dan membersihkan mesin kapal. Akibatnya, penghasilan para nelayan pun berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali pemasukan. Karena cuaca buruk, ekstrim, ombaknya gede, anginnya sangat kencang sekali. Beresin jahit jaring, ngebetulin kapal yang rusak-rusak, ngebetulin mesin. Harapan kita nelayan itu pemerintah harusnya memberi bantuan pas keadaan peceklik begini, ombak. Jangan banjir aja yang dikasih bantuan. Nelayan pun kalau pas ombak, kami mengharap bantuan dari pemerintah. Hari Rabu itu datang barat itu nggak melaut sampai sekarang ini. Ya paling beresin jaring gitu. Ya kadang-kadang dapat tutang orang nelayan mah ya. Ya kadang nungguin dari ini aja dari langgan apa ya kayak kasihan gitu ngasih beras gitu. Nelayan memprediksi kondisi cuaca buruk akan terjadi hingga sebulan ke depan. Selain memperbaiki alat pancing, mereka kerap mencari pekerjaan tambahan, seperti menjadi buruh bangunan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Yusef Kurnia, Jawa Post TV, Pandeglang, Banten. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono hingga batas akhir pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tak kunjung juga mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada Gubernur Jakarta.
Hingga hari Rabu malam, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono maupun kuasa hukumnya tidak mendaftarkan pengajuan gugatan ke MK. Hingga batas akhir yang diberikan pada pukul 23.59 hingga pukul 0 dini hari, pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi tak kunjung juga didaftarkan oleh pasangan Ridho. Dengan batalnya pasangan Ridho mendaftarkan gugatan ke MK, maka keputusan hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024 tidak berubah. Pramono Anung dan Rano Karno menjadi peraih suara tertinggi dalam Pilkada Gubernur Jakarta. Sementara itu, tim kuasa hukum PDI Perjuangan mengajukan gugatan sengketa Pilgub Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu gugatan soal temuan hilangnya 3.000 lebih suara untuk Tri Risma hari ini. Selain itu, jumlah surat suara yang dipakai tidak sesuai. Untuk Jawa Timur, kami menemukan ada 3.900 TPS di mana terjadi suara dari Bu Risma 0. Artinya apa? Artinya tidak ada yang memilih Bu Risma, sedangkan kami punya saksi dan lain-lain. Yang pertama. Yang kedua, kami juga pun menemukan bahwa surat suara yang tidak terpakai di provinsi itu berbeda dengan surat suara yang tidak terpakai di kabupaten kota. Terjadi selisih kurang lebih, kalau di kabupaten kota setelah kita jumlah ada 600.000. Sedangkan di provinsi, surat suara yang tidak terpakai itu ada 1.200.000. Kami melihat bahwa apa yang terjadi ini merupakan TSM. Nanti kita akan pembuktian lebih lanjut lagi. Selain itu, tim kuasa hukum PDI Perjuangan juga mengajukan gugatan sengketa Pilgub Jawa Tengah ke Mahkamah Konstitusi. Di Jawa Tengah, kami juga mendalilkan keterlibatan aparat penegak hukum, di mana dari awal ada panggilan-panggilan kepolisian, ada panggilan kejaksaan, dan juga pengerahan kepala desa, dan lain-lain. Ini nanti kita akan buktikan di sidang Mahkamah Konstitusi. Dan kami sangat berharap bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat terakhir kami mendapatkan keadilan. Di tengah yang terjadi bagaimana pilkada tahun ini sangat brutal, maka kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal ini rakyat Jawa Timur maupun Jawa Tengah juga ingin agar proses demokrasi yang ada ini berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan pasca reformasi. Ya, sebelumnya pada hari Rabu kemarin, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada Sumatera Utara ke Mahkamah Konstitusi. Menurut kuasa hukum Edi Hasan, Yanja Aswin, gugatan Edi Hasan didaftarkan ke MK pada Selasa malam. Yanja menjelaskan Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK karena adanya keterlibatan Partai Coklat di Pilgub Sumut demi memenangkan menantu Presiden ke-7 Joko Widodo. Untuk itu, tim kuasa hukum Edi Hasan meminta MK mendiskualifikasi pasangan Bobi Surya di Pilgub Sumut dan meminta pemungutan suara ulang. Pertama, secara jujur kita katakan, tolong Mahkamah Konstitusi diskualifikasi itu pasangan 01. Yang pertama. Yang kedua, kita minta PSU di seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara. Kalau tidak, maka izinkan kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk 4 kabupaten yang terimbas banjir untuk dilaksanakan PSU. Dan kalau itu PSU, kami yakin masyarakat Sumatera Utara pasti akan memilih Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Dan insya Allah Gubernur Sumatera Utara periode 2025-2030 akan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Dan itu amanah masyarakat. Umat Kristiani Kendari rayakan Natal bersama di Gereja GPDI Yesus Gembala. Informasinya usai jeda.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Apakah Anda sering mudah terasa capek, dada terasa sakit, kaki kesemutan dan baal, sering buang air kecil, lemah syahwat, dan menderita luka yang tak kunjung sembuh? Waspadalah, bisa jadi Anda terkena penyakit diabetes. Atasi segera penyakit diabetes Anda sekarang juga. Herbates, herbal diabetes Anda. Selamat. Jelas. Paketan ente. Pakai I. Nyo. Ya apa sih Ron? Aduh. Paketanmu gak tau tes. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuistul China. Nanti di nopo? Nah, CTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingin ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuistul China CTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Pemirsa, umat Kristiani di kota Kendari, Sulawesi Tenggara akan melaksanakan perayaan Natal bersama di Gereja Pantekosta Indonesia di Gereja Yesus Gembala. Perayaan Natal ini akan dilaksanakan dengan dihadiri jemaat dari berbagai kalangan. Umat Kristiani di kota Kendari, Sulawesi Tenggara akan melaksanakan perayaan Natal bersama di Gereja Pantekosta Indonesia di Gereja Yesus Gembala. Pemimpin ibadah Pendeta Samuel Zaka mengatakan, perayaan Natal tahun 2024 menjadi momen untuk memperkuat iman dan menumbuhkan pengharapan baru untuk tahun 2025. Natal adalah perayaan umat Kristiani yang akan membawa sukacita dan harapan baru. Para jemaat diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjalani kehidupan dengan penuh kasih dan damai. Ia beribadah, selalu berbuat hal-hal yang baik bagi masyarakat di sekitar lingkungannya. Perayaan Natal bukan hanya untuk sekedar memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, tetapi juga harus memperingati segala perbuatan baik yang Yesus lakukan. Itu juga harus dilakukan oleh semua umat Kristen. Rencananya perayaan Natal 2024 akan diisi dengan pujian rohani, doa syafaat, dan pesan Natal yang berfokus pada pentingnya persaudaraan di tengah keberagaman. Bagi jemaat, momen Natal sebagai rangkaian kesempatan untuk mempererat kebersamaan di lingkungan gereja GPDI Kendari. Para jemaat berharap momen Natal membawa kedamaian dan semangat baru sekaligus menjadi awal yang baik untuk menjalani tahun 2025. Tim Liputan Sultra TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. Bazar kue Natal dan minuman kaleng yang sudah berlangsung selama 6 tahun kembali dibuka di kawasan Pal 2 Ngabang, Pontianak, Kalimantan Barat. Bazar ini menjadi salah satu tempat favorit untuk membeli berbagai kebutuhan Natal.
Bazar menawarkan berbagai macam kebutuhan Natal seperti kue kering, coklat, permen, buah-buahan manisan, dan aneka makanan kecil khas Natal. Bazar ini juga menyediakan produk-produk lokal yang dihasilkan oleh pengusaha setempat. Selain menjual produk makanan khas Natal, bazar ini juga menawarkan berbagai produk dari para pedagang lokal. Kita udah tentukan harga segini tetap sampai kulit. Jadi kita tidak mungkin tos harga naik nih, naikkan tidak mungkin. Karena ini bazar. Kita kalau macam toko kan wajar lah naikkan barang lah ya. Kalau ini kita tidak naikkan. Sementara itu, tingginya curah hujan turut mempengaruhi masyarakat untuk datang ke bazar kue Natal. Selain itu, juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Para pedagang tetap optimis jumlah pengunjung akan meningkat jelang hari-hari puncak perayaan Natal. Henry Marceleno, PON TV Pontianak, Kalimantan Barat. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengunjungi Kabupaten Konawe Utara untuk memastikan langsung program Desa Inovasi yang dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Yandri Susanto meresmikan diseminasi program Desa Inovasi untuk jangka pendek tahun 2024 di Desa Muara Tinebu, Kecamatan Lasolo, dan Desa Laramo, Kecamatan Lembo. Yandri Susanto mengatakan, kunjungan untuk memastikan langsung program Desa Inovasi yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dia menekankan pentingnya sesungguhan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa. Program Desa Inovasi diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa, mengoptimalkan potensi lokal, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pendampingan dan pemberdayaan berkelanjutan. Menteri Desa juga berkesempatan melakukan penanaman pohon, didampingi langsung Bupati Konawe Utara, Ruksamin, Forkopimda, dan para pejabat daerah setempat. Ya, nah ini Prof. Wiwi dan teman-temannya sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, baik dari sisi pemerintahannya, SDM-nya, perilakunya, kegiatan ekonominya, bidang UMKM, bidang BUMDes-nya, ya bidang kebersihannya, inti pokoknya all in, Pak. Yandri menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam pemberdayaan desa, termasuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemasaran hasil usaha desa. Selain itu, perlu bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha lokal untuk mempercepat pembangunan di Desa Inovasi. Program pembangunan Desa Inovasi di Konawe Utara akan menjadi replikasi contoh bagi desa-desa lain di Indonesia. Jadi intinya Desa Inovasi itu potensi desa dulu apa yang ada. Kemudian bagaimana caranya kita inovasikan supaya dia bisa tumbuh dan berkembang, menghasilkan, tetapi tanpa melupakan kebersamaan tadi seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman. Bahwa UMKM itu kalau dikerja satu orang, dua orang belum tentu akan sukses. Dikumpul, kemudian bagaimana tanpa melupakan aspek pendidikan, kesehatan, semua kita bangun, termasuk komunikasi internetnya. Pemerintah harus ini dan kemudian dari lima inovasi tadi yang kita lakukan, itu akan menumbuhkan kebersamaan masyarakat yang mulai dari kebersihannya, pelaksanaan tata pemerintahannya. Kunjungan Menteri Desa Konawe Utara dihadiri langsung Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Trihandoko, Peneliti Utama Pusat Riset Politik BRIN Siti Zuhro, Bupati Konawe Utara Ruksamin, Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi BRIN, dan Profesor Agus Haryono. Tim Liputan Sultra TV, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Guna mencegah pemanasan global sekaligus peringati bulan menanam pohon, masyarakat melakukan penanaman 1.000 pohon di sekitar area Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Diharapkan ke depannya penanaman pohon ini dapat dilakukan oleh semua pihak guna mewujudkan program Bumi Hijau. Ini diharapkan menjadi pusat pembibitan yang berkelanjutan. Astara Skyfront City menggelar kegiatan menanam 1.000 pohon di Jalan Parameter Utara, Selapang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Penanaman pohon di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta ini dilakukan guna mencegah terjadinya pemanasan global dengan menciptakan iklim yang sejuk melalui ruang terbuka hijau di sekitar bandara tersebut.
Tak hanya itu, kegiatan ini juga bertepatan dengan Bulan Menanam Pohon Nasional, sehingga seiring dengan program Bumi Hijau. Tanaman yang dipilih tidak hanya memberi nilai estetis, tetapi juga memiliki manfaat ekologis, seperti membantu menyerap karbon dioksida dan polusi udara, serta menghasilkan oksigen. Kan kalau bulan Desember itu, pemerintah kan memang mencanangkan sebagai bulan penanaman pohon nasional. Ya. Jadi ini sejalan dengan visi-misi kita untuk menciptakan suatu kota masa depan yang hijau, nyaman, dan berkelanjutan. Jadi maka itu kita mengambil kesempatan ini untuk melakukan penanaman pohon di kawasan kita yang memang merupakan bagian dari program jangka panjang kita untuk menanam 10.000 pohon. Pohon-pohon yang kita pilih ini sekarang memang adalah pohon-pohon yang nantinya akan kita tanam di kawasan kita. Nanti ini semua 8 titik yang ada di kawasan sekarang yang kita ada sekarang ini. Ya, mudah-mudahan kan seperti ini kalau pohon-pohon ini kan akan besar, kokoh, dan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi buat pelestarian lingkungan. Selain program penanaman pohon, Astara juga membangun fasilitas nursery di atas lahan seluas 1,5 hektar sebagai tempat pengembangbiakan dan pemeliharaan tanaman. Hakina Jili, Jawa Pos TV, Tangerang, Banten. Manfaatkan limbah kompor minyak tanah menjadi kompor gas. Selengkapnya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Populariti aja kalau kita nggak punya kemampuan berbicara, bagaimana orang bisa yakin sih sama kita? Ini membutuhkan kerjasama yang baik lah, antara elemen pemerintah sebagai eksekutif gitu dengan kami yang ada di legislatif. Kita ketemu untuk membicarakan hal-hal bagi kebaikan banyak orang. Kalau ditoto dengan baik, mungkin energi yang dikeluarkannya bertahap, mungkin hal-hal itu bisa dicegah. Supaya kedepannya memang benar-benar diperhatikan.
Berawal dari keresahan menumpuknya kompor minyak yang tidak digunakan di lingkungannya, seorang warga Dusun Kerajaan, Desa Jejak, Kecamatan Gambiran, menyulap kompor-kompor minyak tersebut menjadi kompor gas dengan nilai jual tinggi. Yogi Dulur Darmanto, 50 tahun, warga Dusun Kerajaan, Desa Jejak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, kang bisa ndadekaken kompor lengo gas dadi kompor gas kelawan rega kang dhuwur. Jeriyane, ide iku mau metu tepake yen iki ngrasa sing serantan, ndeleng kompor lengo duwene rabine lan warga liyane kang numpuk ring mburi umiahe lan gudang. Teko barang sing kanggo iku mau, iyane ngerancang kompor lengo dadi kompor gas. Sawise bisa nggawe kompor gas, iyane langsung nawakaken nyang warga lan cumpune akeh hang demen lan malah akeh pesenan. Malah ring tahun 2013, saulan iyane iki bisa oleh untung sampai atusan juta mergo akeh pesenan kang iyane trimo. Kanggo rega kompor gas gawenan iku mau didol kelawan rega 450.000 biyen. Naming kadung kompor digawa dewek ambi wong kang pesen mung diregani 350.000 biyen. Naming tepak ono pandemi COVID-19, ring saulan iyane mau nerima pesenan 10 kompor gas. Iku krana wis mangkat soro golet kompor lengo gas kang jenise hok lan bahan kanggo nggawe kompor gas regane uga sering ganti-ganti. Deni Eka, JTV. Sebanyak 16 kepala keluarga Kecamatan Salimpaung, Nagari Situmbuak, Tanah Datar, Sumatera Barat hingga saat ini belum tersentuh listrik. Warga berharap Pemda setempat memperhatikan kondisi mereka. Pemukiman dan alun tasantuh aliran listrik Iko Parado di Kecamatan Salimpaung, Nagari Situmbuak, Kabupaten Tanah Datar. Katiado listrik tersabui elah lamu dirasuan warga. Meski daerah pemukiman Iko sudah memiliki 6 balik kakak dan alah bamukim. Pengajuan supaya daerah Iko secapeknya dimasukkan listrik alah cubo dilakukan warga setampe. Tetapi sampai kini Iko masih alun ado realisasi dari pihak yang berwenang. Untuk kebutuhan penerangan di malam hari, warga Tapaso harus mengisi daya lampu cas di kadai dan berjarak 1 km di pusat kampung Nagari Situmbuak. Udah semenjak rumah ini jadi udah lebih kurang 3 tahun. Belum ada ibu. Belum ada. Kemarin kan udah ada yang ngusulin, udah ada berapa 14 rumah yang pasti masukin listrik gitu. Tapi orang PLN udah survei ke sini. Belum ada juga ada tindakan ibu. Belum. Warga Baniai akan memasang panel surya jika kebutuhan sarana aliran listrik alun tapanwahi. Namun sayang, keinginan tersebut tak kandala karena biaya yang dibutuhkan sangat ilah kadang. Dari Kabupaten Tanah Datar, Afriandi, Padang TV. Menakar jati diri suku Nias, informasinya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayai loro
Nomor loro. Yuk, nonton pojok kampung. Oke. Nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung beritane yo ayu rupane. Kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam deskripsinya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Iya. Taman lah, koko. Ini apa nih? Terkadang yang lu ambil kayak ayo waya iki lho. Waya apa? Waya Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gol yuk. Ya, warga suku Nias di Nagari Sungai Bulu Barat, Sumatera Barat konsisten menjaga adat istiadat yang diwariskan dari leluhur. Beragam tradisi seperti lompat batu, tarian maena, serta tata krama terus dilakukan agar tradisi suku Nias tetap lestari. Matahari beranjak turun di Dusun Tanjung Basung 2, Nagari, Sungai Bulu Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Di tempat ini, tradisi lompat batu diwariskan turun-temurun agar tetap lestari. Lompat batu merupakan tradisi asli suku Nias, Sumatera Utara. Namun kini tradisi ini ada di Sumatera Barat. Konon tradisi lompat batu hanya bisa disaksikan di 2 daerah, yakni di Pulau Nias dan di Nagari Sungai Buluah Barat. Para pelompat batu Nagari Sungai Buluah Barat didominasi oleh pemuda berusia 15 hingga 30 tahun. Salah satunya ialah Vicentius Zebua. Ia sudah 4 tahun menekuni tradisi lompat batu. Sebelum latihan dimulai, Vincent dan teman-temannya berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari kecelakaan. Pemanasan juga menjadi tahapan yang harus dilakukan untuk meminimalisir cedera. Setelah semua persiapan dilakukan, saatnya untuk melompat di atas dinding batu setinggi 2 meter. Dengan ancang-ancang sekitar 5 meter, mereka melakukan lompatan secara bergantian. Siapa lagi yang jaga tradisi kalau bukan anak-anak muda yang sekarang? Gitu. Kalau kita ikutin pada leluhurnya, udah pada nggak ada. Jadi kita generasi yang penerusnya yang kembangin tradisi orangnya. Sopan Daci adalah pelatih lompat untuk Vincent dan teman-temannya. Ia juga asli suku Nias. Dari pinggir lapangan, ia memantau kegiatan lompat batu. Menurut Sopan Daci, lompat batu sudah dipraktikkan orang Nias selama ratusan tahun. Ini adalah ujian bagi pria Nias untuk menentukan kedewasaan. Selain itu, belajar lompat batu juga dinilai sebagai langkah untuk menundukkan hawa nafsu dan kesombongan dalam hidup. Itulah pertanda kalau memang ini anak ini udah dewasa, dia itu bisa melompat batu itu. Gitu dulu. Iya. Nah, walaupun ada slogan kalau udah bisa melewati itu udah bisa nikah.
Pemimpin tertinggi suku Nias saat ini ialah Ramile Zebua. Ia adalah penghulu ke-6 di Dusun Tanjung Basung 2, Padang Pariaman. Dalam struktur adat Minang, penghulu merupakan pemimpin tertinggi yang membawahi para datuk dan diwariskan secara turun-temurun. Menurut Ramile, suku Nias telah lama mendiami Nagari Sungai Buluh Barat. Hal ini berdasarkan foto tahun 1927 yang menampilkan kakek Ramilis sebagai penghulu pertama suku Nias di daerah ini. Dia yang diserahkan, istilahnya bahasa mereka adalah bagian dari batu-batu itu ya, bagian dari anak istilah orang Sungai Buluh lah, penduduk Sungai Buluh, tapi diketuai oleh beliau dengan kepala suku Nias. Jadi sebagai penghulu dia, sebagai penghulu pertama dia, satu-satunya dia. Setelah lama menetap di Nagari Sungai Buluh Barat dan menjalin hubungan baik dengan warga Minang pada 1927, warga Nias diakui secara adat. Gelar datuk pun diberikan ke orang yang dituakan. Posisinya setara dengan datuk suku Minang. Warga Nias pun diizinkan untuk menjalankan adat dan tradisinya, namun tidak boleh bertentangan dengan norma dan nilai-nilai adat Minang. Apabila bertentangan, maka warga Nias menyesuaikan dengan adat Minang. Saat ini penduduk Nagari Sungai Buluh Barat mencapai 6.000 jiwa. 800 diantaranya adalah orang suku Nias. Meski berbeda suku, adat dan agama, mereka hidup berdampingan layaknya saudara. Setelah lama hidup berdampingan, pernikahan antara suku Minang dan suku Nias terjadi. Meski budaya mereka berpadu dengan budaya Minang, namun warga suku Nias di Tanjung Basung 2 tidak khawatir tradisi Nias akan terkikis dan hilang. Menurut penghulu suku Nias di Tanjung Basung 2, Ramile Zebua, antusias generasi muda Nias dalam menjaga budayanya sangat kuat. Ramilis konsisten merangkul generasi muda Nias agar peduli dengan kelangsungan budaya dan tradisinya. Namanya kita di kampung, kalau pakai motor tuh harus pakai bongkar ini, bongkar itu, balap-balap, gitu. Dan budaya asing kayak ada disko-disko itu, jadi kan sudah jauh, jadi kita menghindari itu. Lebih baik budaya kita yang kita pergunakan untuk melestarikan dan mereka menyadari siapa mereka yang sebenarnya. Pagelaran budaya juga rutin diadakan untuk mengenalkan serta menjaga kelestarian budaya Nias. Tari-tarian dilakukan dengan mengenakan atribut lengkap baju adat Nias. Biasanya tarian yang ditampilkan ialah tari maina dan tulo-tulau. Tak hanya penari, warga yang hadir juga boleh ikut menari bersama. Merantau di negeri orang bukan perkara mudah. Namun, warga Nias di Nagari Sungai Buluh Barat berhasil menjadi bagian dari warga Minang. Berburu laron setelah turun hujan untuk dijadikan makanan, selengkapnya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin.
Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. Kasih kata-kata dulu buat kalian semuanya. Zodiak buat kalian semuanya. Oh, zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya, tontonin terus aku di sini malam hari ini. Tiap hari jam 11 sampai jam 12 buat kalian semuanya yang di rumah. Langsung. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama dahut. Sebagian warga di Bojonegoro memanfaatkan musim penghujan untuk memburu keberadaan laron. Hewan kecil yang memiliki sayap lebar tersebut biasanya diburu oleh warga untuk dijadikan makanan. Usai turun hujan, kerumunan binatang kecil laron kerap bermunculan di rumah-rumah warga. Laron merupakan hewan kecil yang memiliki sayap dan akan datang ramai-ramai untuk berkerumun di cahaya lampu rumah atau lampu penerangan jalan. Biasanya hewan ini membuat warga resah karena pada saat kemunculan laron, terkadang sayapnya yang rontok bisa mengotori rumah. Bagi sebagian orang, laron justru dapat dimanfaatkan untuk dijadikan makanan. Seperti di desa Pagarwesi, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Jawa Timur. Sejumlah orang berkerumun di bawah lampu penerangan jalan untuk berburu hewan laron yang sedang berkerumun. Dengan jeli, mereka mengais satu persatu laron untuk kemudian ditaruh di dalam ember berisikan air. Warga berburu laron untuk dijadikan makanan. Biasanya, laron yang sudah terkumpul akan dipisahkan dengan sayapnya. Kemudian, laron akan dicampur dengan tepung dan digoreng untuk dijadikan camilan. Dari laron. Kalau boleh tahu laron itu apa ya, kak? Hewan jenis atau bagaimana itu? Ya, hewan jenis rayap yang sudah tumbuh sayapnya. Itu diambil, itu ditaruh di lengser, nanti dibuat apa mas biasanya? Buat tempeyek biasanya. Oh, kayak peyek dikasih tepung gitu ya tambah? Iya. Ya, biasanya kalau munculnya rayap ini musiman atau bagaimana sih? Ya, kalau munculnya biasanya musim hujan. Rasanya yang gurih dan enak saat dijadikan rempeyek,
menjadi sensasi tersendiri untuk dijadikan lauk pendamping makanan. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro, Jawa Timur. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Nusantara Kini hari ini. Saya David Tobing dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.